Halo, saya Rizky Turama dan di kesempatan kali ini saya akan ngobrolin Doda ID bareng Umaira Anwar. Umaira Anwar merupakan salah seorang dosen di ISPI Aceh dan di tesisnya dia membahas Doda ID. Apa sih Doda ID itu? Langsung saja kita mulai sesi ngobrol kali ini. Oke, selamat sore. Assalamualaikum. Kira? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ya? Kalau di sini udah Isya, baru Isya Oh ya, oke. malam. Berarti sore dong. Iya. Eh, Kira, em, sehari-hari ini mengajar di mana? Kenalan dulu. Oh, oke, perkenalan ya. Sekalian promosi boleh nggak? Boleh, boleh, boleh dong, boleh dong. Oh ya? Ya. Wow. Gimana Pak Tupperware? Eh, udah bukan. Jadi kan ceritanya, oke, gini ya. Karena ini mungkin ntar disiarkan di YouTube kan. Jadi perkenalan, halo, nama saya, namaku Maira Anwar, biasa dipanggil Ira. Em, Sekarang mengajar di ISBI Aceh ya, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Itu basisnya di Kota Janto, Aceh Besar, Aceh ya, sekitar 1 jam dari Banda Aceh. Terus sekarang mengajar di prodi yang baru dibuka, itu yang mau dipromosiin ya. Prodi yang baru dibuka itu prodi Bahasa Aceh. Nah, selain Oh, ada Bahasa Aceh, prodi bahasa Aceh. iya ada prodi Bahasa Aceh dan itu baru baru dikasih izin operasionalnya awal awal Juli apa akhir Juni kemarin ya gitu. Jadi Oh, benar-benar jadi penerimaan ketinggalan. mahasiswa baru ini nanti akan ada jadi eh, angkatan pertama. Harusnya tahun ini angkatan pertama harapannya, tapi tempo hari untuk kami ketinggalan promosi untuk jalur undangan UTBK itu ketinggalan Heeh. ketinggalan promosi. Jadi sempat promosinya akhirnya ketika di jalur mandiri. Sampai sekarang masih dibuka jalur mandiri untuk 6 prodi yang sudah ada dan 3 prodi baru. 3 prodi baru ini adalah prodi Bahasa Aceh, prodi Kajian Sastra dan Budaya. Yang Iya. harusnya aku di situ sebenarnya. Oh, kamu Em, bukan kamu bukan di prodi sastra budaya? Harusnya di situ, tapi karena di prodi bahasa Aceh dosennya masih kurang, jadi aku di sementara waktukan ke situ dulu. Sementara itu nggak tahu sampai Harapannya kapan ya. sementara itu dia benar-benar harapannya sementara doang gitu ya. eh dan satu lagi ada prodi namanya desain interior tuh di Pak, bawah seni rupa. yang terakhir apa? Desain interior. Desain interior. Wow. Iya, Itu di fakultas apa gitu. tuh? Kalau desain interior itu di bawah, kami masih jurusan ya, belum ada fakultas, jurusan seni rupa dan desain. Kalau misalnya untuk bahasa Aceh dan kajian sastra budaya itu di bawah jurusan seni pertunjukan. Seni pertunjukan. Jadi bareng seni Oh, tari, bareng seni teater, bareng seni karawitan gitu. Dia Institut Ya, Seni itu dia. Budaya. Iya, jadi karena kemarin baru baru Juni atau Juli kemarin baru keluar izin operasionalnya, sebelumnya masih mengajar mungkin ya bisa dibilang kayak MKU gitu ya. Bahasa Mengajar Indonesia di ya. ISBJ itu bahasa Indonesia ada, terus ada tradisi lisan, ada adat istiadat itu. Itu ya tipe-tipe mata kuliah umum lah kurang lebih ya. Seperti itu. Gitu Ki. Oke, oke. Kalau mulai tahun ajaran baru kapan? Semester baru akan bergulir di ISBI Aceh kapan? Hari pertama kuliah kalau nggak salah 21 Agustus. Oh, sebentar lagi ya. Ini Iya, kita belum. rekaman ini tanggal 23 Juli. Batas pendaftaran Mm, kapan? Pendaftaran apa nih yang mandiri ya? Eh, Ya, yang mandiri. apa? Kan masih 2 2 hari. hari lagi ya. Oh, sorry sorry. Bener. Aduh, lupa ya. Tanggal 29, tapi 29 apa Juli apa Agustus? Nah, mungkin Agustus tapi ya. Juli apa berarti 2 hari lagi nih. Wah, kayaknya nggak keburu ya. Ini apa? Keburu. Iya. Videonya belum selesai diedit, itu pendaftaran udah tutup. Tapi ya udah nggak apa-apa. Nanti siapa tahu ada penonton yang di apa tertarik untuk di semester-semester berikutnya ya. Hmm, iya, jadi memang yang mandiri ini juga soalnya untuk semua usia, Ki. Oh, Kalau misal ada mau yang udah kakek-kakek, nenek-nenek mau daftar juga silakan. Untuk oh semua ya. usia. Jadi Heeh. kayak 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 UT ya kayaknya. Kayak universitas terbuka gitu ya. Iya, Semua soalnya peminatnya masih kurang kan. Jadi apalagi kalau misal di sini tuh yang ini untuk jalur ini diperuntukkan kalau kalau misalnya memang ada seniman yang ingin ada kayak oh, apa?
eee, apa namanya tuh, kayak Mendapatkan ijazah, gelar. sorry, ijazah, gelar, itu jadi bisa dipersilakan bergabung seperti itu. Oke. Kamu kalau mau gabung wis. Kejauhan aku kuliahnya ke sana. Iya ya. Lebih mahal Kurang pesawat ke Aceh daripada ke Jogja. oh ya? Oh, karena harus ke Jakarta dulu ya? Ya, betul. Mmm, iya iya iya. Oke, oke. Seperti itulah kurang lebih. Jadi itu perkenalannya Humaira Anwar Mhm. dipanggilnya Ira dan mengajar di prodi bahasa Aceh. Bahasa Aceh. Iya, Serius dari Aceh. Oke. iya. Malam ini kita akan ngobrolin apa ini, Ra? Kasih bocoran, Ra. Apa yang akan kita obrolin? Mmm, eee, kalau pre-recording iya, pre-recording. Kan tiap hari ngobrolnya mungkin lebih ke ini ya, hasil tesis dulu ya. Jadi lebih ke Doda ID itu. Walaupun nanti, ya karena tesis memang ngobrolin Doda ID lewat kacamatanya Ruth Venegan, jadi ya akan bahas tentang Ruth Venegan juga, tapi mungkin akan lebih banyak berputar di Doda ID-nya lah mungkin ya, Oke, itu sip. bisa ya. Itu udah menarik itu. Mhm. Doda ID. Di Iya. sekadar komentar kepada penonton yang nanti akan menyaksikan tayangan ini, Doda Mhm. ID. Ira ini kalau di mata saya, di mataku tuh memang akrab atau lekatnya dengan Doda ID karena pernah juga memenangkan lomba cerpen fenomenal UGM dengan judi cerpen Doda ID terakhir. Ya, Doda ID terakhir, ya. Doda ID terakhir. Oh, masih masih ingat aku tuh ceritanya itu. Dan itu memang Iyalah, hadiahnya aja fenomenal. hadiahnya juga fenomenal. Sampai sekarang belum ada tanya lomba cerpen Heeh. nilai sayembara novel DKJ. Kok DKJ sih? Keren keren. Ya sama kayak juara 3 DKJ tahun ini gitu hadiahnya cerpen itu. Oh ya? Padahal Oh DKJ iya, bener tahun bener ini bener 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 novel. bener. Kamu Bener cerpen bener bener, novel. Hanya 7 halaman itu. hanya 7 halaman. Iya. Mantap kali itu. Oke, jadi kita mulai dengan Doda ID. Apa itu Doda ID, Kak? Iya, jadi, aku coba ke ini ya, ke Doda ID dulu. Eee, Doda ID, set gitu ya. Doda ID itu, kelisanan lah, bentuk kelisanan gitu. Karena aku di bawah, jurusan sastra, jadi aku bilang ini sebuah sastra lisan di Aceh yang mulai hilang sebenarnya waktu itu, mulai hilang, mulai Apa itu? terlupakan waktu itu. Aku bilang dulu waktu itu ya, mulai terlupakan, sampai aku pribadi sebenarnya ketika aku, belum benar-benar, melakukan penelitian, itu juga masih, bingung apa. Nah, hilangnya kenapa, muncul beberapa dugaan ya, kalau misalnya aku ngobrol sama profesor di Universitas Syah Kuala itu, paling tidak ada 2 anggapan hilangnya kenapa. Yang pertama itu memang, konflik di Aceh gitu, yang tidak memungkinkan adanya, pelaksanaan seni budaya. Terus yang kedua itu ada kemungkinan adalah, karena munculnya globalisasi gitu. Jadi, muncul budaya-budaya baru, budaya-budaya lama terlupakan gitu. Tapi memang lebih kuat anggapannya itu lebih ke yang pertama gitu. Karena kan kalau misalnya, asumsinya ketika memang ada peperangan gitu ya, ada konflik, itu kan peradaban, ya katakanlah ya seni budaya itu kan nggak kondusif gitu untuk dilaksanakan gitu ya, karena memang tidak, ada, konflik dan lain-lain seperti itu. Nah, akhir 2004 itu kan di Aceh ada, bencana alam gempa dan tsunami ya, Ya, Desember 2004 seperti itu. Nah itu kan 26 bisa Desember ya. dibilang iya 26 Desember 2004 itu bisa jangankan Indonesia ya, itu semua mata dunia pun memandang Aceh gitu ya, yang Hmm. notabene merupakan lokasi yang paling parah gitu dampaknya. Dan itu, mmm, NGO-NGO, pemerintah ya, masyarakat juga, itu berusaha untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi untuk masyarakat Aceh, salah satunya lewat seni budaya. Nah, di situ akhirnya mulai direvitalisasikan seni budaya itu yang ada, salah satunya Doda Idi. Nah, kalau aku boleh cerita sedikit ya, waktu zaman tsunami itu kan, eee, kita mulai suka perhatiin ini ya, channel-channel berita. Ya, Channel berita kita kan ngecek itu hari ini, bahkan untuk 1 hari pun itu mungkin masih berita itu saja. Kalau misalnya dulu tuh mungkin paling sering,
kalau misalnya yang kami itu familiar itu di Metro TV. Metro TV itu pasti orang nonton Metro TV aja, yang lain sinetron, wah nggak peduli lagi. Pokoknya berita apa gitu. Dan Metro TV itu mengambil peluang lewat satu program apa jeda satu program dengan program yang lain, mereka ambil peluang menampilkan apa scene lagi lari-lari gitu ya, masyarakat lagi lari, air yang mulai meninggi gitu, dan diberikan back sound. Back soundnya itu adalah salah satu versi Doda Idi yang direkam. Oh, Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang penasaran nih, bisa dicek kalau di YouTube itu mungkin masih ada ya, backsound Doda Idi. Boleh ya kita sebut merek ya? Boleh kan aku sebut Metro TV? enggak. Oke. Siapa tahu Channelku enak masih kecil banget. juga. Oke, oke, oke. Jadi, em, jadi itu waktu itu mereka eh jadi di apa pakai slow motion gitu. Jadi mendramatisasi lah ceritanya, mendramatisasi. Terus ada lagu itu sehingga ya itu versi itu paling melekat sama orang Aceh yang memang waktu itu memang harus apa istilahnya memang sumber informasinya tuh lewat TV Metro TV itu, dan mungkin orang-orang yang ingin tahu keadaan Aceh gitu. Jadi itu udah melekat sekali versi Doda Idi seperti itu. Dan waktu itu aku pun taunya yang namanya Doda Idi adalah yang versi seperti itu. Sebelum aku tahu yang namanya Sastra Lisan tuh memang sebenarnya terdiri dari banyak versi, dia begini, dia begitu segala macam gitu ya. Nah, jadi itu bisa dibilang setelah gempa dan tsunami lah mulai direvitalisasi. Salah satu bentuk revitalisasinya adalah pelaksanaan lomba-lomba gitu. Pelaksanaan lomba-lomba. Pelaksanaan lomba Doda Idi ataupun dipertontonkan lah segala macam. Jadi bukan karena Doda Idi ini sendiri kan sebenarnya adalah tadi belum tersebut ya. Doda ini adalah kelisanan yang berbentuk nyanyian untuk mengantarkan tidur anak gitu. Jadi kurang lebih lullaby gitu ya. Jadi yang harusnya ini adalah kegiatan kelisanan di setiap rumah-rumah di masyarakat Aceh harusnya, tapi eh, karena sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai dilupakan, mulai jarang. Kalaupun ada itu di daerah-daerah agak terpencil gitu. Jadi kalau di daerah agak perkotaan sudah udah mulai hilang. Apalagi ketika sudah ada transmisi oral yang lain ya, seperti kaset, rekaman gitu, CD kah. Ya katakanlah yang mirip-mirip seperti itu, yang bentuk lisanannya langsung dari oral gitu tidak ada. Udah mulai jarang, ditinggalkan seperti itu. Nah, tapi setelah kejadian tadi itu, Tsunami. ketika akhirnya pemerintah dan NGO dan lain-lain itu berusaha ya ada cerita inilah mengangkat kembali seni budaya, itu dimunculkan kembali seperti itu. Nah, sekarang ini udah agak mulai menggaung-gaung lah. Sekarang nih kalau saya lihat apa untuk penelitian-penelitian di Aceh ya, Buddha ini tuh udah mulai banyak peminatnya lagi. Jadi mulai naik lagi ya. Mulai naik lagi pamornya, walaupun nah nanti ini akan berkenaan dengan teorinya Ruth Finnegan gitu ya. eh ada perubahan fungsi, ada perubahan konteks sosial di situ. Oke. Ketika maksudnya di zaman setelah tsunami gitu, gitu Jadi lebih. Doda Idi itu lagu sejenis nyanyian pengantar tidur untuk anak-anak yang dinyanyikan oleh orang tuanya sebelum tidur Orang gitu tua ya. kah? Ya orang tua Ceritanya tentang kah, apa? kakek nenek. Isinya tentang apa Doda Idi? Nah, Doda Idi ini, jadi gini ya, sebelumnya aku juga mau bilang, Doda Idi itu nama yang aku pegang, kata Doda Idi. Doda Idi itu nama yang aku pegang karena nanti ada eh ilmuwan lain yang mengatakan ratib Doda Idi. Ratib Apa? itu artinya ratib Doda Idi. Ratib itu bahasa Aceh untuk zikir gitu. Oh, kreatif Ada ya. yang bilang ratib Doda Idi ataupun ada yang bilang syair peayun ane. Ah, Peayun itu mengayunkan ane itu anak. Jadi oh, syair mengayunkan anak, maksudnya mau tidurin anak. Jadi kurang lebih oke. kurang lebih seperti itu. Tapi kalau aku pegang ya istilah Doda Idi ya, karena aku juga penelitianku apa segala macam lebih menggunakan kata istilah Doda Idi. Dan ini ada perbedaan gitu, bukan perbedaan ya. Ya semacam katakanlah variasi. Karena kalau Doda Idi yang benar sebenarnya itu dia ada syair. Syairnya itu biasanya kisah-kisah lama, kisah-kisah perjuangan, kisah-kisah peperangan masa lalu, dan nasihat kepada anak untuk tumbuh sehat, untuk tumbuh
kuat, untuk tumbuh, untuk Jadinya baik. pantang menyerah, gegah berani, dan menggantikan pahlawan-pahlawan terdahulu, gitu. Jadi, itu salah satu yang menarik juga gitu ya. Mungkin banyak yang bilang, "Kenapa sih, kalau misalnya mengacu kepada ini ya, pada kelisanan ini, wah orang Aceh jadinya memang sejak kecil udah disuruh berperang ya," gitu. Ya itu disuruh berperang ya, mungkin kalau bisa mengacu dengan lirik-lirik, syair Roda Idi yang dahulu gitu ya, mungkin, ya kita bisa bilang mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya akhirnya kalau Doda Idi sekarang, aku pernah ketemu penutur Doda Idi ya, ibu di kabupatenku, tapi agak, agak agak maksudnya agak ke perkampungan sedikit. Dia sudah tidak berbicara peperangan lagi, tapi dia berbicara tentang, "Cepatlah besar nak Kak, nanti akan, ibu antar ke sekolah, cepatlah besar nak, nanti ibu akan mengantar ngaji, kamu harus sayang pada orang tua, kamu harus sayang pada tetangga," seperti itu kurang lebih lah. Jadi kurang lebih Enggak seperti itu. tentang perang lagi dia ya? Iya, kalau sekarang mungkin lebih ke tapi ya menurut menurut keterampilan inilah, keterampilan si penutur, kalau misalnya istilah, sastra lisannya kan gitu ya. Nah, ini kalau di sastra lisan itu kan penutur ada beberapa jenis sastra lisan tuh yang hanya boleh dituturkan oleh orang-orang tertentu. Nah, kalau Doda ini apakah hanya boleh dituturkan oleh orang tertentu atau semuanya boleh gitu? Karena tadi kan katanya nyanyian sebelum tidur. Apakah berarti semua ibu-ibu di Aceh itu boleh menuturkan Doda Idi atau hanya ibu-ibu tertentu yang memenuhi syarat? Sepanjang pengetahuanku, sepanjang pembelajaranku, semuanya boleh gitu. Bahkan bukan ibu-ibu saja, ayah-ayah juga kadang-kadang ada gitu ya. Aku pernah ketemu narasumber-narasumber penyanyi Doda Idi, penutur Doda Idi yang bapak-bapak, bahkan kakek neneknya juga boleh. Bahkan kalau memang ibu bapaknya terlalu sibuk, kakaknya pun boleh, Oh, bibinya pun boleh, seperti itu. Tidak ada syarat tertentu. Karena kan ini bisa dibilang kelisanan yang sangat kasual ya. Kan lumayan kasual gitu, nggak perlu pakai kostum tertentu, nggak perlu ada lokasi tertentu, nggak perlu ada, nggak perlu ada media ataupun syarat-syarat tertentu, yang penting ya kalau memang ada ayunan, ayunan, kalau nggak ya di tempat tidur gitu, di pok-pok gitu, ditepuk-tepuk gitu, didodo-idikan, ya nggak ada masalah. cair Malah banget berarti harapannya ya. ya malah kalau misalnya sastra lisan lain penonton diharapkan menonton dan mendengar memberikan respon, Doda Idi ini diharapkan penontonnya tidur gitu malah. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, nggak ada masalah, nggak ada syarat Terus tertentu. kalau seperti itu kan dengan apa ketentuan yang sangat cair seperti itu, apa yang membedakan Doda Idi dengan yang bukan Doda Idi? Eee, nah ini kita udah masuk ke Ruth Finnegan mungkin ya. Kalau Ruth Finnegan itu dia melihat sebuah, kelisanan ya, poetry ya menurut istilah beliau. Poetry itu, melihat bagaimana kelisanan itu di dalam masyarakat, seperti itu. Makanya, ini juga, teori yang aku pakai gitu ya, untuk menggali, posisi si sastra lisan, si kelisanan di dalam masyarakat. Kalau Ruth Finnegan itu mengatakan bahwa atas nama kelisanan dan masyarakat, mereka itu saling, merujuk, saling memberikan referensi gitu. Jadi kalau misalnya tadi Doda Idi itu ya pasti masyarakat Aceh, wayang ya masyarakat Jawa, hikayat ya masyarakat Melayu, seperti itu kurang lebih ya. Dan, kalau memang itu Doda Idi, ya berarti memang itu sudah mengacu kepada masyarakat Aceh. Kalaupun memang ada lagu pengantar tidur yang lain, ya itu bukan Doda Idi namanya, seperti itu. Nah juga, Jadi kalau untuk yang, bisa disebut sebagai sebuah Doda Idi itu dilantunkan oleh orang Aceh. dilantunkan oleh orang yang bukan Aceh, bukan, tapi aku garis bawahi dengan bahasa Aceh. Oh, dengan bahasa Aceh. Iya, Dan ada dilantunkan ketentuannya tadi dengan bahasa Aceh. bersyair ya? Bersyair. Eee dulu, Doda Idi dulu, itu ada syair yang agak pakem ya, tapi kalau sekarang 2013 aku ketemu, bentuk Doda Idinya nggak ada, malah mirip lagu dangdut. Eh, Iya, jadi ya lagu nggak bersyair. Ya, oke, berarti ini dulu kita bahas dulu yang berpakem. Yang berpakem gimana? Untuk bisa disebut yang sebagai berpakem Doda tuh Idi. biasanya, eee,
harus aku harus aku ini kan po Ya coba eee, coba apa sedikit aja. Hai do do da idi, jadi mengalun gitu ya. Pagadang di alahai do do da idi se bogadong di bokaye utun. Jadi mengalun gitu ya, Nadanya mengalun, seperti itu. lama, Nadanya harus seperti kurang itu. lebih seperti itu. Yang aku banyak ketemunya gitu, banyak ketemunya gitu. Eee, Tentang persajakannya gimana? Apakah kalau misalnya tadi kan eh, nadanya seperti itu terus diakhiri dengan i bait kedua, baris kalau kedua, itu kalau atau ada aturan seperti itu? baru saja menanyakan pertanyaan yang amazing, aku nggak tahu aku harus menceritakan ini, rupanya aku ceritakan gitu ya. Sebenarnya tidak hanya Doda Idi, tapi syair Aceh secara umum dia punya persajakan, cukup spesial gitu, cukup spesial yang mungkin tempat lain nggak ada persajakan. Kalau secara Melayu kan biasanya kita melihat persajakan di Ya, eee, akhir kalimat gitu ya, akhir baris gitu kan. akhir baris. Tapi kalau misalnya untuk, syair Aceh, dia persajakannya zigzag gitu. Oh, Jadi zigzag. baris pertama, bunyi akhir di baris pertama biasanya sama dengan bunyi tengah di baris kedua. Wait, 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 wait. Terus diulang lagi di bunyi akhir baris ketiga dan diulang lagi di tengah baris keempat. Zigzag deh bentuknya. Oh, kayak gitu ya. Itu kalau misalnya untuk syair Aceh tuh kebanyakan seperti itu. Oleh karena itu ya penutur syair Aceh itu nggak apa ya, nggak mudah itu menciptakan syair. Yang aku tahu ya memang syair-syair Aceh itu nggak mudah. Karena mereka itu selain harus persajakan akhir, persajakan tengahnya juga. Ini Alahaido, Dooda, Idi, Boh Gadong Bri, Boh Kaye, Utun. Gitu ya. Wah, jadi wah itu serunya memang kalau misalnya ada ininya Ki, ada memang tulisannya itu, kelihatan Nanti banget. nanti tolong itu ya, fotokan skripnya atau apa ya, biar nanti bisa aku tampilkan nanti itu. Jadi kurang lebih Sih. penonton bisa melihat gini loh yang dimaksud oleh Ira gitu. Aku coba ya. Nah, ya jadi gitu. Jadi Doda Idi sebagai salah satu syair Aceh juga seperti itu ya. Tadi ada persajakan zigzag. Ini istilah yang aku harus memberikan referensi. Istilah yang dikemukakan oleh Profesor Muhammad Harun, penulis, maksudnya salah satu ilmuwan Aceh, dan salah satu dosen di Universitas Syah Kuala. Saya maksudnya itu dosen pembimbing waktu S1-ku, Pak Harun mengatakan demikian gitu. Jadi kalau misalnya memang untuk, prosa liris Aceh ya, mungkin bisa mengacu kepada syair memang seperti itu. Nah jadi, ya gitu Doda Idi gitu. Nah kalau misalnya yang sekarang udah mulai diciptakan di tahun-tahun yang sekarang, eee, ada yang mengabaikan seperti itu. Nah karena kan memang kalau misalnya, kampanyenya pemerintah, buat aja dulu gitu, mengabaikan persajakan itu ya pokoknya kita lestarikan kembali aja Doda Idi dulu gitu. Nah, kalau Iya seperti lebih itu, jadi apa yang membuat sama gitu? Apa persamaan gimana? antara Doda ID yang pakem dengan Doda ID yang nggak pakem? Nah, kita kalau misalnya tadi merujuk kepada teorinya Finnegan ya, akan yang namanya, kelisanan itu akan selalu ada modifikasi setiap Mhm, generasi, akan mhm. selalu ada modifikasi di setiap generasi, tapi tidak menghilangkan, mmm, dasarnya, tidak menghilangkan inti, tidak menghilangkan, ciri khasnya gitu. Dan di sini, ciri khasnya adalah Duda Idi sebagai lagu pengantar tidur, itunya, tujuan Jadi, apa oh, jadi dia, eee, yang membuat dia sebagai Doda ID adalah tujuannya, bukan bentuknya, iya, heeh, bukan karena nadanya, bukan nadanya juga, gitu. bukan liriknya. Kalau lirik, nah ini lirik masih dipertimbangkan karena tetap dia harus muncul nasihat di dalamnya. Nasihat kepada anak, Oh. harus muncul nasihat kepada anak. Karena kan, dianggap sebagai sastra anak,
sastra anak ini bukan perlu penelitian lebih lanjut ya, tapi, eee, itu momen, apa ya, bisa dibilang itu momen paling intim antara orang tua dan anak, gitu ya, Ketika dan menodai itu kan? ya seperti itu, karena ada yang duda idi diayun, ada duda idi yang didekap gitu, yang apa sih, digendong, lagi digendong gitu. Nah jadi, itu salah satu momen yang paling, intim sama dengan orang tua dan momen, ini waktu itu pernah aku mau coba teliti, momen ketika dia itu apa, dicoba apa ya, kalau istilah sekarang tuh dihipnosis gitu ya, dengan di bawah alam sadarnya detik dia mau tidur dia ingin, tersampaikan gitu loh, nasihat-nasihat itu. Jadi, tentang pakem tadi ya, kita kan sampai ke pakem tadi ya. Nah, kalau yang sekarang gimana, Kak? Bisa diceritakan nggak? Kalau sekarang itu memang, mmm, kalau yang aku lihat ada yang masih berusaha mempertahankan pakem itu, eee, dan aku lihat ini lebih kepada apa ya, orang-orang yang generasi yang lebih tua, mereka melihat anime Duda ini ya seperti itu ya. Jadi mereka masih, berusaha, apa, berusaha, tidak mengabaikan persajakan, lalu juga masih, apa, tema-tema liriknya juga masih, perjuangan-perjuangan dalam masa perang dan lain-lain, ya mereka taunya memang Duda ini seperti itu. Eee, tapi aku pernah mendengar ibu yang sebaya denganku, berarti umurnya 30-an gitu kan, yang memang dia itu, terlepas dari lirik ya dia memang sudah menggunakan irama-irama kalau misalnya sekilas ya kayak aku bilang tadi memang ini kayak lagu dangdut gitu ya, tapi kalau memang kita dengar, kita perhatikan liriknya, itu Bentar, masih, suaramu lirik agak-agak pecah kayaknya, oh ya? Testing, halo? agak bergaung. Kita jeda sebentar ya. Coba di tadi bergaung suaranya. Testing, tes, masih? Nah, masih. Masih ya? Apa yang salah ya dari tadi? Tadi enggak, di sebelumnya kan enggak kayak gitu kan. Iya, tadi nggak ada perubahan sih, ininya doang tadi yang aku coba cabut. Nah, jauh lebih jelas suaranya sekarang. Oke, Nah, ya masih gitu. gitu. Oke oke. Oke, sip. Jadi Jadi yang yang sekarang ternyata sudah, berubah di nada ya? iya, tapi memang, gimana ya, nah, aku kan maksudnya coba mengecek itu kepada teorinya, Finnegan seperti itu, karena kan maksudnya, kalau ini fenomena seperti apa kalau misalnya kita cek di teorinya Finnegan seperti itu ya. Dan yang senangnya aku sama teori Finnegan ini, dia, eee, apa ya, dia, maksudnya tidak memberikan patokan-patokan tertentu ya kalau memang sudah seperti itu masyarakatnya ya sudah, gitu. Jadi Finnegan ini dia sangat terbuka, teori yang sangat terbuka gitu. Dia melihat sebuah kelisanan itu ya produk masyarakat, bagaimana masyarakat bergerak ya seperti itu memang produknya, ya akan seperti itu kelisanannya, seperti itu. Mungkin memang karena dia, apa ya, memang basic-nya dia kan sebagai antropologis dan sosialis gitu ya. Kalau misalnya memang, dia mengatakan di bukunya, di oral poetry memang mengatakan ketika, melihat kelisanan, ketika melakukan penelitian kelisanan, orang-orang yang lebih, orang-orang yang lebih sastra gitu ya, mungkin memperhatikan, style-nya, memperhatikan hal-hal tekstual seperti itu. Tapi orang-orang yang dia akan melihat dia bilang seperti itu dan tapi kalau misalnya memang dia, antropologis atau sosialis yang melihat itu, ya mungkin akan melihat itu sebagai gejala sosial, gejala, masyarakat, seperti itu. Jadi kalau memang sekarang masyarakatnya memang apalagi ini Dode ini produk revitalisasi ya bisa dibilang, karena kecerdasan ataupun kemampuan Dia bukan produk yang, bukan alamiah ya, tidak terjadi secara alamiah ya, memang ya ini sudah dikondisikan mulai, oleh ya, seperti itu. Jadi, kemampuan apa, menciptakan noda ini juga sudah mulai menurun, seperti itu ya. Jadi ya sebisanya lah, gitu, kurang lebih mungkin seperti itu. yang penting ada aja dulu gitu katamu tadi ya? Ya,
seperti itu. Karena kalau hasil penelitian tesisku memang aku sebutkan gitu, salah satu fungsi Doda ID sekarang adalah eh, tujuan pariwisata seperti itu. Ini sudah dilihat sebagai hiburan untuk wisatawan baik yang lokal maupun eh, interlokal atau internasional seperti itu. Jadi tujuannya sudah berubah dong. Berarti bukan lagi untuk menina-bobokkan anak, tapi supaya bisa dilihat oleh pengunjung gitu. Eh, untuk apa sih konteksnya masih ya harusnya ya kalau misalnya memang sebut Doda ID kan harusnya menidurkan anak, tapi memang waktu itu pada event PKA saya lupa aku lupa PKA tahun berapa. PKA itu kepanjangannya Pekan Kebudayaan Aceh. Jadi itu untuk biasanya tuh di bulan pertengahan tahun ya, pertengahan tahun dalam waktu 1 minggu itu di Banda Aceh itu ada memang event besar, nanti ada stand-standnya pameran lah, itu seluruh kabupaten ada gitu kan, dan ada pergelarannya biasanya, ada pergelaran-pergelaran seni budaya. Nah, itu Doda ID adalah salah satu yang diperlombakan, dan eh, dan ya udah Doda ID akhirnya dipertontonkan seperti itu, yang harusnya tadi penontonnya, ya, yang harusnya penontonnya satu orang yaitu anaknya gitu ya sekarang sudah dipertontonkan oleh khalayak ramai seperti itu mungkin ada satu perubahan. Nah, kalau Bahkan misalnya diperlombakan ya. ya seperti itu kalau memang Berarti ada dulu jurinya. yaitu ada jurinya Ki, ada jurinya, bahkan ada yang pakai drama-drama sedikit ntar ada ayunannya gitu. Kayak kayak apa di dramatisasikan gitu ya. Ya ya ini ada dramatisasi Doda ini dan Padahal aslinya kan cuma cuma bahkan di ruang tertutup nggak ada penonton sama sekali ya. iya harusnya ini adalah sebuah salah satu kejadian yang intim gitu ya, yang sangat kasual, yang mungkin bisa pakai singlet lah istilahnya gitu ya. Kalau sekarang ini harus ada kostum-kostum tertentu seperti itu. Oh, sudah ada kostumnya juga sekarang berarti. Tidak, maksud aku tuh yang kalau di lomba kan pasti ada kostum yang direkayasa gitu. Suaramu masih berzona lagi tapi Ra. Oke. Suaraku bagus Coba nggak di sana? sama kayak tadi sih, kayak tadi. Jadi kayak Heeh. kamu tahu Gordon di Power Ranger nggak sih? Oh, gitu deh. Itu Alpha. Gordon. Kamu tahu nggak Gordon? Sorry. Alpha itu yang robot ya itu Alpha. Kalau yang Gordon itu Itu yang yang kepala doang di dalam tabung itu loh. Nah kayak gitu suaramu tadi itu. sini masih. Giliran kita ngobrolnya lagi nggak serius saja itu bagus suaramu itu. Giliran kamu menjelaskan Doda ini malah kayak Gordon suaramu. Iya. Nah itu kan iya gitu. Iya ada echoing gitu. Ya Aku nanti nanti sih pakai itu pakai AI. Mudah-mudahan bisa artificial intelligence mudah-mudahan bisa dihilangin nanti oleh tim editor kita. mohonlah kepada editornya nanti saya juga kalau bisa dipercantik banget tuh. Ya jadi oh ya jadi gitu ya tuh. Kalau kembali ke Doda ini berarti ada perubahan gitu ya perubahan yang mau tidak mau bahkan di teorinya Finnegan pun itu sudah diakui ya itu akan terjadi dan itu sah-sah saja gitu ya. Ya, Nah, kalau kembali ya, ke tesismu, apa yang kamu dapatkan tesismu kan tahun 2015. ya. Apa yang kamu dapatkan hasil penelitianmu apa sih yang didapatkan dari sana tentang Doda ini? Iya, aku melihat dua hal ya. Pertama itu fungsi Doda ID dan perubahan fungsinya. Tadi udah kita bahas sedikit ya. Yang awalnya mungkin fungsinya sebagai nasihat gitu ya, sebagai nasihat, sebagai ada ajaran agama juga di situ. Aku beberapa fungsi yang berubah itu yang seperti tadi ada pariwisata. Oh sorry, yang sebelumnya juga ada fungsi ekspresi ya. Fungsi ekspresi, maksudnya bagaimana penutur Doda ID itu mengekspresikan emosi-emosinya. Karena kadang-kadang dia juga curhat di dalam syair-syair Doda ID. Dalam lirik-lirik dia juga curhat.
tentang kesedihannya sendiri gitu ya. Ya, ada kesedihannya, bagaimana dia khawatir kalau anaknya besar nanti gak bisa dinafkahi anaknya karena terlalu miskin dianya itu, dan lain-lain segala macam. Karena kan memang Doda Idi ini dianggap kuat lahir di zaman eh, Kerajaan Aceh Darussalam. Aduh, tahun berapa ya? Tahun pokoknya tuh memang pas waktu ya modenya tuh memang perang-perang gitu ada Aceh kalau karena ada nanti apa penjajahan gitu ya, penjajahan sebelum perang kemerdekaan Indonesia seperti itu. Jadi kan memang situasi yang namanya situasi perang ya, situasi perang kan masih carut marut, tidak stabil, kemiskinan dan lain-lain. Jadi penutur-penutur Doda ini mengekspresikan kekhawatiran di situ, mengekspresikan kesenangan kadang-kadang di situ, mengekspresikan kesedihan dan lain-lain seperti itu. Salah satu yang lainnya itu hiburan tadi, si hiburan bagaimana akhirnya menjadi hiburan seperti itu sih. Begitu. Oh, itu yang versi itu yang ya aku lihat yang bagian pertama. Yang bagian kedua itu sosial budaya, konteks sosial budaya di Doda Idi. Jadi bagaimana Doda itu tuh Doda Idi menggambarkan tatanan sosial Aceh, ya. Bagaimana Doda Idi ini menggambarkan karakteristik orang Aceh seperti itu. Kurang lebih Kayak mana karakteristik orang Aceh berdasarkan hasil karakter penelitianmu? dalam penelitianku itu karena aku juga melihat teks-teks Doda Idi masalah yang dulu ya, itu ada salah satu karakteristik yang mungkin cukup menarik kalau misalnya kita bicarakan, itu namanya bila. Bergetar suaranya, Ra. Ya, Nah ya gitu. Masih oke. Masih. kayaknya dari itu ya, apa mikrofonnya mungkin kayak kakak. Cek sambil ngomong lah biar tahu kalau kamu diem nggak ada suaranya bisa. Hello, gimana? Ya, Masih? ya nggak lagi kayak. Oke. Jadi Jadi, karakteristik orang Aceh, oke ya, oke kan? ya insya Allah. Oke, jadi tadi kita ngomongin apa ya? Hmm, Karakteristik orang Aceh hasil penelitian. iya, sorry. Ya, jadi ada yang namanya karakteristik Tungbila. Tungbila Apa? itu namanya itu bahasa Aceh. Tungbila, Tungbila. Tungbila itu dari dua kata. Tung itu kurang lebih artinya menjemput. Arti di Indonesia kan menjemput. Bila itu dari kata bela. Jadi menjemput bela ya kurang lebih untuk secara apa? Sorry, penerjemahan langsungnya tuh menjemput bela. Tapi ini di apa ya? Kurang lebih maksudnya seperti ini. Ada eh, yang apa? Yang orang Aceh itu seperti ini. Kalau memang ada orang yang berbuat jahat, ya, berbuat jahat ataupun berbuat tidak adil kepada salah satu masyarakat, gitu ya, eh, menuntut bela. Jadi biasanya orang agak bingung perbedaannya itu apakah artinya mendendam, gitu, apakah balas dendam, gitu ya. Tapi eh, kalau misalnya di ini juga diperkuat oleh salah satu salah satu peneliti masyarakat Aceh ini lebih ke ini sedang mengalami ketidakadilan. Salah satu masyarakat sedang mengalami ketidakadilan dan ingin keadilan untuk dia. Jadi menuntut keadilan, lebih ke menuntut keadilan. Jadi beda dengan tadi kan tungbila ya, nanti dibedakan dengan tungdam. Tungdam itu tadi membalas dendam. Ini bukan membalas dendam, menuntut bela gitu. Itu yang menurut aku sih cukup unik salah satu karakternya. Jadi kalau misalnya orang Aceh itu kalau misalnya memang diperlakukan tidak adil lah, menurut ini ya, menurut yang aku dapatkan kalau diperlakukan tidak adil, eh, nggak mau gitu, komplain, gitu, menuntut seperti itu. Kalau yang lain sih menurut aku familiar aja sih, seperti jawab ya, itu Apa? Putus-putus suaranya? ya. Bertanggung jawab apa? Maksudnya bertanggung jawab, lalu ada karakteristik, ada militannya juga, ada karakteristik berani seperti itu. Kurang lebih itu karakteristik yang aku dapatkan di web dia ini.
Walaupun sekarang aku coba sedang perluas, coba luaskan. Sebenarnya aku lebih concern itu sekarang Ki, kalau misal untuk penelitian karakteristik, tapi aku coba lihat tidak di Doda ini saja. Kita nantikan di lanjutkan studi. Menarik, menarik ya. Menarik. Serius menarik ini. Jadi eh, apakah Doda ID ini hanya ada di kabupaten-kabupaten tertentu atau seprovinsi Aceh? Nah, kalau itu, kalau kamu tanya itu, aku harus jawab bahwa Aceh adalah salah satu suku di Aceh. Oh, oh, Ya, jadi suku di Aceh eh, kurang lebih ada 9. salah satunya suku Aceh. Ya, salah satu suku Aceh itu suku mayoritas gitu. Suku dengan ada bahasanya bahasa Aceh gitu, dan itu adalah penutur yang paling banyak untuk provinsi Aceh. Suku Aceh ini sebagian besar kabupaten, maksudnya penduduknya berada di sebagian besar kabupaten. Selain Aceh itu ada suku Gayo, mungkin familiar kan Gayo. Mhm. Nah, ada Kopi. suku, iya kopi Gayo, iya, memang terkenal dengan kopi Gayonya ya. Terus ada suku, bahkan suku Melayu juga ada di Aceh, suku Padang, suku Minang ada juga di Aceh, di daerah Aceh Selatan ya. Terus ada suku, oh, banyak ya, Devayan, Haloban, segala macam. Tapi yang paling besar, paling mayoritas, paling banyak itu adalah suku Aceh. Jadi kalau kamu tanya apakah di setiap setiap kabupaten ada, eh, enggak, enggak. Hmm. Kecuali memang ada orang-orang yang misalnya ya, kalau misalnya suku Gayo gitu, suku Gayo itu kan eh, apa penduduknya banyak tinggal di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah gitu ya. Hmm. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Aceh Tengah, Bener Meriah. Nanti ada juga di daerah Aceh Tengah juga ada, tapi paling banyak itu di daerah Aceh Tengah dan Bener Meriah. Mereka menggunakan bahasa Gayo, bukan bahasa Aceh gitu. Lain ya Jadi kalau bahasanya. bahasa lain. Jadi kalaupun memang mereka memiliki lagu pengantar tidur yang pengantar tidur itu bukan sebuah ide seperti kita sebutkan tadi ya, karena yang namanya sastra apa kelisanan adalah identitas masyarakat gitu. Eh, Kalaupun ada ya orang-orang yang menyanyikan Dodo ini di daerah Aceh Tengah misalnya, ya itu kemungkinan besar adalah pendatang seperti itu. Orang-orang suku Aceh yang tinggal kebetulan datang di Oh, mungkin di wilayahnya atau di jadi sekolahnya. itu Doda ID adalah kelisanan suku Aceh, bukan provinsi Ya, Aceh. ya. Nah, karena provinsi Aceh bukan hanya Aceh saja. Ya, Oke, oke, oke. gitu kurang. Eh, mungkin pertanyaan berikutnya, kira-kira kalau mau mengetahui lebih lanjut tentang Doda ID, harus baca apa, mencari di mana? Eh, tesisku pertama-tama langsung tesisku gitu ya. Di apa repositori UGM ya? Ya bener. Tesis Eh, atas nama Humaira Anwar. Atas nama Huwaira Anwar gitu ya, tahun 2015. Seperti yang aku bilang, memang ilmuwan-ilmuwan budaya atau sastra di Aceh itu juga sudah uh, mulai banyak gitu yang meneliti Dodeidi. Salah satunya itu Profesor Yusri Yusuf ya, beliau dosen Universitas Syahkuala juga. Bukunya sebentar, ada bukunya Syair Doda Ratib Dodaidi dan Syair-syair Keacehan. Itu ada bukunya, tapi kayaknya Dia menyebutnya Ratib Doda ID ya, seperti yang kata kamu tadi, Ratib kan. bukan Doda ID. Nah, nah itu dia. Eh, Kalau aku kan megangnya memang istilah Dodaidi ya, Ya, tapi profesor itu pakai istilah Ratib Dodaidi. Sekalipun sekarang penelitiannya sampai sekarang, walaupun kami join berdua gitu ya, kalau memang kalau memang Bapak itu yang jadi penulis pertama, beliau menggunakan Ratib Dodaidi. Kalau aku buat Dodaidi gitu. Jadi beliau menyebutnya Ratib Dodaidi karena memang melihat bahwa ini adalah gejala zikir juga seperti itu ya, banyak ajaran-ajaran agamanya. Judulnya Ratib Dodaidi dan Syair-syair Keacehan. Iya ya, kurang lebih seperti itu. Itu tulisan beliau bersama mahasiswa beliau, Yusri Yusuf dan Nova Nurmiati kalau nggak salah saya namanya.
Terus, beliau juga sedang menulis buku Roda ID juga, tapi masih naskah gitu ya, masih draft. Terus ada, ya penelitian-penelitian ini sih lewat, artikel-artikel jurnal gitu. Tapi kalau untuk, untuk buku khusus Doda ID yang komprehensif segala macam, masih sulit sih sebenarnya. Tapi akan ke sana. Cuma cuma tesis mungkin yang ada ya? Iya mungkin gitu ya, padahal aku sekarang maksudnya gini, penelitianku sampai sekarang juga masih tentang Dodaidi, Ki. Jadi masih banyak yang perlu dikupas di dalam Dodaidi itu, penelitian, tapi kalau misal buku kayaknya bakal Profesor Yusuf itu yang bakal keluarin secepatnya, mungkin tahun ini atau harusnya tahun ini sih beliau, karena memang objek penelitian kami sama, kami sering diskusi ya. Ya, oke, sip. Oke. Mungkin sebagai penutup kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan tentang Doda ID? Tentang Duda ID ya, apa ya, mungkin aku ini udah ngikut, mindset-nya, Ruth Finnegan gitu ya. Ya apa terjadi kit tinggal kita lihat aja gitu. Kalau memang, dari aku sebagai seorang, makanya gini, kita kan yang namanya melakukan penelitian, kebetulan saja ini adalah kelisanan di masyarakatku gitu ya. Tapi kalau misal aku sebagai peneliti, andai aku kan harus menarik diri dari masyarakat ini gitu ya. Aku kan harus Memberi menjadi jarak terhadap objektif. yang diteliti ya? Ya gitu. Jadi kalau memang, aku sebagai peneliti ya tinggal kita lihat saja apa yang terjadi. Kita lihat variabelnya kita ganti, apa yang terjadi, cari, data, tinggal kita olah dan kita simpulkan seperti itu. Tapi kalau misalnya aku sebagai seorang orang Aceh gitu ya, sangat senang sekali rasanya kalau memang DDID ini dikenal lagi seperti itu oleh katakanlah oleh ponakanku, oleh anak-anak yang lain, maksudnya yang memang masih masih anak-anak yang sekarang lebih akrab dengan TikTok, lebih akrab dengan, ya you know ya, yang lebih akrab dengan kelisanan-kelisanan yang lain daripada, kelisanan Aceh gitu, seperti itu. Tapi kamu sendiri Dan dulu mengalami nggak di Doda ini? Jadi gini, mmm, kalau Doda Idi, itu kan dia lebih ke bersyair. Tapi kalau misalnya, ratib pengantar tidur, itu dia ada yang tidak bersyair. Jadi cuma kalaupun ada ayunnya gitu, la ilaha illallah, seperti itu saja. Nah, jadi tidak ada syair. Sedangkan kalau misalnya yang Doda Idi ya, yang mungkin versi yang familiar ya, eee, eh, wahai anak jadi ada cerita di situ. Ada cerita kalau misalnya yang Doda Idi yang, apalagi pada masa-masa dulu kalaupun sekarang yang sekarang coba diulang kembali itu ada cerita, ada syairnya, ada sesuatu yang kita lihat secara teks gitu. Tapi kalau misalnya orang sudah putus asa tidak bisa menciptakan, syair-syair itu, mereka cuma mengulang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya seperti itu saja. Jadi kalau yang versi yang cuma tahlil itu saja, aku di ini kan, maksudnya ya ditahlilkan dulu seperti itu. Tapi kalau yang di ini setahuku sampai aku masih ingat dulu waktu zaman-zaman, tsunami dulu itu tahun 2005 lah ya, itu kakak nanya gitu, sama ibuku nanya gitu, "Mama itu Doraemon kan Ma?" Gitu. Jadi waktu didengar kembali di Metro TV, kakakku yang 9 tahun lebih tua daripada aku, nanya sama ibuku. Jadi kan bisa dilihat gap tahunannya ya. Untuk sekelas umur dia saja sudah mempertanyakan lagi. Apalagi yang sekarang ya? Nah gitu, makanya sih, makanya salah satu visi ISBI Aceh iya bebas. Salah satu ISBI Aceh adalah Makanya mari bergabung sebagai mahasiswa di Aceh. mahasiswa Prodi apa Dan? dan Bahasa Aceh ya? Nah, di bahasa prodi Aceh. bahasa Aceh apakah nanti akan ada dipelajari Doda ini? Akan ada dipelajari sedikit mengenai sastra sastra Aceh. Kalau Doda ini mungkin, akan lebih banyak di prodi kajian sastra budaya. Oh, ya sesuai dengan ininya ya. Dianggap sebagai sastra lisan gitu ya. Iya.
itu di situ ada sastra lisan apa apa segala macam di situ. Oke, berarti tapi itu termasuk prodi yang baru juga kan? Kajian sastra. Iya itu prodi. Ah, Nah, jadi kalau prodi yang ada mahasiswa-mahasiswa yang tertarik, silakan bergabung di Kajian Sastra dan Budaya ISBI Aceh. iya. Nanti akan ada SBHC kajian tentang Doda ya, ini. ya banyak itu ada Doda ID bahkan karena itu apa ada karya sastra tradisional ada karya sastra nasional juga bahasa Aceh juga gitu loh. Ntar juga mau di apa mau di eh, kan selama ini bahasa Aceh masih apa ya penelitian yang eh, masih masyarakat Aceh masa masih tertutup penelitian-penelitiannya itu tapi mau coba di apa mau coba dibuka gitu ya Diperluaskan ya. juga karya-karya bahasa Aceh juga akan coba diterjemahkan ke dalam bahasa Aceh ke bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Inggris sehingga orang lebih familiar dengan karya-karya berbahasa Aceh seperti itu mungkin salah satunya Doda Idi. Ya, mantap kali. Oke, terima kasih Ira sudah meluangkan waktunya untuk ngobrolin Doda ini. Doda ini terakhir. Aku mau ngomong Doda ini terakhir loh. Ngomongin jurusan apa? Iya, ya ampun, Doda parah ini. sekali. Iya, sama-sama Ki. Gara-gara kamu juga aku sudah mulai belajar buka tesis ulang loh. Buka tesis ulang, aku baca Finnegan ulang gitu ya. Dan sekarang ya gitulah. Ternyata memang Finnegan itu bukunya banyak gitu ya. Waktu kamu bilang apakah kita akan berbicara tentang Finnegan, Finnegan itu dia kayak serba bisa loh. Dia antropologis, dia sosialis, dia bahkan juga masuk ke dalam ilmu komunikasi, ilmu linguistik. Jadi kalau dia ada teori Finnegan, oh my god, agak besar. Kadang suka bingung ya sama orang-orang yang pintar gitu ya. Ada itu nggak bagi-bagi lagi gitu. Kita belajar satu bidang aja nggak habis-habis, nggak paham-paham. Dia banyak gitu. Makanya dia jadi sekarang jadi role modelku kan. Gitu. Mudah-mudahan. Maksudnya ilmu yang dia pelajari juga ilmu yang buat aku interest. Ya. Ntar lah kalau ada kesempatan, ketika aku juga udah mulai lebih paham dengan teorinya Finnegan, ya mungkin bisa ada pembicaraan ini lagi. Entah Ruth Finnegan. Ya, mantap kali itu. Ibu. Oke, Ira, aku off record dulu ya. Ya, makasih. Bye-bye.